sampah-sampahnya segera dibuang ya. Ya. Sudah siap? Oke. Sekarang tanggal berapa? 31. Tanggal 1. Siapa tanggal 1? Absen 1. Ayo Aam. Langsung siapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai itu kita tempelkan ungkapan perasaan kalian mulai mengikuti pelajaran ini ya. Silakan anak-anak langsung ditempelkan pada lembar itu ya, manila. Langsung berurut seperti ini. Ya. Ambil satu-satu, tempel di situ. Ya. Oke, terserah. Berapa anak maju silakan. Ya, lanjut maju. Ya, tempel di situ. Ya, selanjutnya. Oke. Ya. Ya, segera. Ayo. Enggak apa-apa. Ya, banyak kok. Ayo. Nih. Ayo, selanjutnya. Lebih cepat lebih baik anak-anak. Ada yang ngantuk. Ada yang apa itu? Nangis. Oh, ngantuk. Ayo, sebelah sini maju. Gak apa-apa. Apa? Ayo, sudah? Sama-sama. Sama-sama. Oke. Sudah semua ya? Ya, kalau dilihat dari sini banyak yang senang, terus ada yang ngantuk, terus ada yang bingung ya. Oh iya. Ya. Langsung aja duduk, enggak apa-apa. Langsung duduk, topinya dilepas. Ya. Oke anak-anak. Nah, berarti sekarang ungkapan perasaannya sudah. Terus yang bingung kenapa? Belum tahu apa yang nanti dipelajari. Ya. Nah, sebelum itu kita mindfulness lagi ya, seperti biasa ya. Oke, duduk bersandar. Ya. Posisikan, cari posisi yang enak, nyaman, tenang. Ya. Duduk bersandar, kaki berada di lantai. Tangannya silakan ditaruh di atas meja, boleh di atasnya, boleh di atas meja. Oke, sudah siap? Ya. Mulai perlahan-lahan ya, cari posisi yang enak, jangan mendelosor ya. Duduk tegap, ya.
Ikuti apa yang saya katakan ya anak-anak. Ya. Mulai pelan-pelan, tutup mata kalian. Tarik nafas kalian pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Gunakan indera pendengar kalian untuk mendengarkan apa yang kalian dengar, suara yang paling dekat di sekitar kalian. Konsentrasi, konsentrasi. Ya. Tarik nafas. Keluarkan nafas pelan-pelan. Gunakan indera pendengaran kalian. Konsentrasi. Apa yang kalian dengarkan, suara yang paling jauh dari ruangan kalian. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Silakan dibuka matanya pelan-pelan. Gimana rasanya? Ngantuk apa gimana? Ngantuk, ingin pulang. Oke, ya. Ya, anak-anak perhatikan. Saya akan memulai untuk pelajaran ini. Kemarin minggu yang lalu kita mempelajari tentang kewirausahaan ya. Apa itu pengertian kewirausahaan? Siapa yang tahu arti dari wirausaha? Apa ya? Wirausaha. Apa kemarin? Wirausaha. Ya. Iya. Saya itu orang yang pandai menggunakan teknologi baru, menemukan jalan baru, inovasi pengadaan baru, materialnya serta mengatur pendapatan. Iya, ya. Jadi wirausaha itu menciptakan suatu produk baru, menciptakan suatu usaha, ya. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita masuk ke perilaku, sikap dan perilaku wirausaha, di mana nanti itu kita membahas tentang faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Untuk materinya bisa diperhatikan di sini, ya. Oke, sudah tampilkan, silakan diperhatikan untuk materinya, ya. Ya di sana ada kelihatan ya? Iya, enggak apa-apa ya. Agak serong ke sini ya. Oke. Ya. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha diidentifikasi berdasarkan sikap dan perilakunya dalam keseharian. Ya. Enggak kelihatan ya? Ya. Baik. Frida ganti dulu untuk warnanya. Oke. Ya, faktor-faktor keberhasilan wirausaha di antaranya yang pertama di sini ada bakat yang dimiliki dalam mengurus usaha, yang kedua sungguh-sungguh dalam mengelola usaha,
mempunyai kemampuan di dalam mengelola usaha. Yang keempat, di sini tidak terpengaruh oleh pekerjaan orang lain. Kemudian yang kelima, bekerja prestatif dengan penuh semangat. Yang keenam, bekerja dengan tekun dan tekad yang terarah. Yang ketujuh, melatih pikiran dengan ide-ide secara positif. Yang kedelapan, bekerja dengan penuh keyakinan, iman ya terhadap Tuhan. Oke, itu tentang faktor-faktor keberhasilan. Ada yang tanyakan sampai sini anak-anak? Tidak. Saya lanjutkan ya. Ya. Nah, ini faktor-faktor penyebab kegagalan. Usaha itu bisa gagal. Yang pertama itu karena kepribadian yang bersifat negatif. Contoh kepribadian yang bersifat negatif itu apa? Terus? Malas, itu juga kan ya? Dua, perasaan takut disaingi orang lain. Malah tidak jadi-jadi buka usaha ya, karena takut itu tadi. Terus yang ketiga, anggapan diri sederhana lebih super dan merasa lebih berhasil dari orang lain. Ini berarti punya sifat sombong ya. Ya, yang keempat, yang keempat tidak adanya perencanaan usaha yang tepat dan matang. Yang kelima, kurang dana untuk modal usaha. 6, tidak cocok minat dan bakat terhadap jenis usaha yang sedang dijalankan. Jadi kalau kalian membuka usaha, kalian harus tahu minat dan bakat apa yang kalian miliki. Jadi biar nanti usaha kalian tuh bisa berkembang. Ya, karena kalau nggak sesuai dengan minat dan bakat kalian, pasti itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kalian tidak akan tahu apa yang akan kalian lakukan. Yang ketujuh, kurang pengalaman dalam usaha. Nah, ini berpengaruh dari minat dan bakat tadi. Ya. Selanjutnya yang kedelapan, lemah dalam bidang pemasaran. Jadi harus menguasai tentang pemasaran. Produk yang kalian buat itu nanti cocoknya dipasarkan di mana. Nah, itu juga harus tahu, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini kita masuk ke sikap wirausaha. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, ya. Apalagi kalian masih muda-muda, nanti suatu saat kalau kalian akan membuka usaha, itu sikap yang harus dimiliki. Yang pertama itu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, ya. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang keempat, mampu berkarya, ya, berdasarkan etika bisnis yang sehat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil risiko. Jadi ini sikap-sikap yang harus kalian miliki pada saat kalian akan membuka usaha. Ya, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada lagi. Pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini perilakunya. Perilakunya itu yang pertama, kalian harus memiliki rasa percaya diri bahwa kalian mampu mengelola usaha yang kalian dirikan, kalian miliki. Terus yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ya. Jadi tidak usah mikirkan nanti itu laba atau rugi, gagal atau enggak. Yang penting tujuan kalian ke hasilnya. Selanjutnya, pengambil resiko. Di mana-mana kalau yang namanya usaha selalu beresiko, ya. Jadi kalian harus siap. Dan nanti kalau kalian menemukan suatu resiko atau kegagalan, kalian cari kenapa usaha saya bisa gagal. Ya. Oh iya, silakan. Baik. Selanjutnya, kepemimpinan. Ya, jadi kalian harus punya jiwa kepemimpinan dalam mengelola bisnis kalian. Lalu keorisinilan. Ya. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Jangan memikirkan ruginya dulu, tapi tetap kamu harus maju gimana nanti usaha kalian bisa berkembang. Ya. Baik. Ya. Oh ya, dipanggil PK ya. Oh ya, silakan.
Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ya? Ya. Oh, enggak apa-apa. Nanti masuk. Baik. Keterampilan yang harus dipunyai. Keterampilan yang harus kalian punyai itu yang pertama itu memiliki mental dan spiritual yang tinggi. Kemudian kepribadian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Keterampilan khususnya keterampilan konsep, yaitu keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang kalian buat, ya. Selanjutnya keterampilan teknik itu tentang keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya. Yang terakhir, human skill, keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Yang ininya bahannya ini tidak usah, nanti langsung kita masuk ke video, ya. Nah, anak-anak, kemarin kan sudah Bu Rida bagi secara pemetaan berdasarkan pemetaan kelompok ya. Kelompok sini kemarin membuat mading ya. Satu lihat itu nanti hasil dari diskusinya berupa mading. Kelompok sini poster ya. Kelompok sini bagian poster dan yang sini infografis ya. Oke. Baik anak-anak, langsung kamu bentuk kelompok seperti ini, bisa kah? Atau nanti hadap-hadapan ya? Oke, sekarang langsung berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompoknya. Yuk. Semakin cepat lebih baik anak-anak. Ya, terima kasih. Yuk, segera. Semakin cepat lebih baik. Yuk, ada di sini. Ada berapa? Iya. Ya. Biar kelihatan rapi. Oh iya. Baik anak-anak, yang ini tadi sedang dipanggil sama itu ya, sama BK ya. Oh, enggak apa-apa aja di sini. Enggak apa-apa. Nanti ya anaknya kan ada. Dapat kan? Apa di sini kemarin? Ya nanti tak kurang. Ya, di sini. Oke. Nanti kamu yang tulis. Baik anak-anak, perhatikan yang sebelah sini bisa agak ke sini ya, nanti lihat videonya. Ya, di sini ada 5 rekomendasi ide bisnis teknologi. Ya. Nanti silakan kalian pilih di sini, nanti ada 5 jenis, ya. Perhatikan dulu di sini videonya, kalian simak videonya. Ada, cuma nggak denger ya? Iya, pernah dengeran.
Ya, yang pertama ini web design. Ya. Sesuai dengan jurusan kalian TKJ, di sini saya ngambil tentang bisnis yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi. Ya. Nah ini, new wallet. Mobil programmer. Kotlin atau Java. Publisher. Jadi anak-anak, kalian kalau berwirausaha itu tidak harus membuka dan butuh ruko atau apa. Jadi kalian bisa memanfaatkan online ya, seperti ini. Iya. Maksimalkan sebaik-baik mungkin teknologi yang canggih ini. Nah, di sini pasti ada anak-anak yang pintar multimedia ya. Nah, bisa membuka bisnis seperti ini. Jadi fotografer, editing. Nah, di sini tentang undangan online. Oke, nah dari video yang kalian simak tadi ya, nah itu kan Bu Rida sudah ngasihkan LKPD ya anak-anak ya. Silakan ya. Tadi di sini pemetaannya tentang nanti hasilnya dibuat berupa mading ya. Lalu LKPD-nya, perhatikan semua LKPD-nya. Saya jelaskan cara mengerjakan di LKPD. Nanti kelompoknya namanya kelompok berapa ya. Terus selanjutnya kalian tuliskan ketua kelompoknya di sebelahnya kelompok. Kemudian anggotanya di bawahnya ya. Cara mengisi, di sini ada keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Konten ya, itu silakan dimasukkan berdasarkan ini. Konten pertama itu berarti kalian menyebutkan faktor-faktor keberhasilan wirausaha. Dari 5 bisnis tadi, kalian ambil satu bisnis mana yang tadi menurut kalian bisa kalian ambil diskusikan dengan teman-temannya ya. Kontennya ya, faktor keberhasilan wirausahanya tadi apa? Masukkan di sini. Tadi faktor keberhasilan, kegagalan, sikap perilaku kan sudah saya sampaikan di PPT tadi ya. Nah, lalu yang kedua B ini faktor-faktor kegagalannya apa? Masukkan di sini. Ya. Kemudian yang terakhir sikap dan perilaku wirausaha masukkan di sini. Ya. Dengan memperhatikan materi yang Bu Rida sampaikan tadi. Keberhasilan tadi apa saja, kegagalannya apa saja, sikap dan perilaku apa saja. Masukkan di situ. Ya.
tidak harus semua masuk di poin itu, tergantung dari apa yang kalian tadi simak dari video tadi dan hasil diskusi kelompok. Diskusi kelompok saya kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Silakan segera didiskusikan. Nanti selanjutnya presentasi ya. Perwakilan dari masing-masing kelompok presentasi. Sampai sini ada yang tanyakan enggak? Tidak ya? Oke, silakan dimulai. Ya. Anak-anak sambil beri absen ya. Saya tadi mau mengabsen di awal, ada yang dipanggil sama BK dan kesiswaan ya. Ini yang tidak masuk 2 anak ya. Alivia sama Bayu. Alfa sakit? Kurang tahu. Alivia sama Bayu? Alfa? Tidak ada suratnya ya? Kelompok ini ada yang kesulitan? Ya. Tidak ada ya? Kamu kemarin tidak masuk ya? Makanya kamu nggak tahu ya? Sayur. Baik anak-anak. Udah ya? Baik anak-anak. Perwakilan dari kelompok ini ya, nanti maju 2 anak gitu maju ke depan, terus perwakilan dari kelompok ini ya. Oke, ayo kelompok ini. Oh belum? Oke, siapa yang sudah siap? Silakan. Oh. Ayo. Sudah? Ayo Nes. Nes, ayo maju. Oke. Oh, belum. Kalau kurang paham bisa disimak kembali videonya yang sudah di-share di grup ya, di grup WA. Silakan disimak kembali PPT dan video yang barusan di-share di grup WA. Siapa kelompoknya sudah siap? Siapa kelompoknya sudah siap? Kamu? Oh, ayo, silakan. Pinter, ayo. 2 orang aja kalau nggak berani 1. Oh, tua kelompok. Oh ya, 1 orang berani. Yuk. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya, sampai sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil perkabut kami. Faktor keberhasilan kewirausahaan itu dalam mengelola usaha bahwa bekerja prestatif menggunakan atau bakat yang dimiliki dalam berusaha harus melatih pikiran dari ide secara produktif 5 menit kemampuan dalam mengelola usaha.
Faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama, kurang dana untuk modal usaha. Kedua, tidak cocok minat dan bakat terhadap usaha yang sedang dijalankan. Dan ketiga, perasaan takut disaingi orang lain. Yang keempat, kurang pengalaman dalam usaha. Sikap dan perilaku wirausaha yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri. Iya. Itu Pak. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak? Sudah jelas? Nah, dari kesimpulan kelompok 2, ya, kelompok 2 ini ngambil usaha yang apa? Yang fotografi? Ya, Ya. yang fotografi ya? Ya. Dari faktor keberhasilan, kegagalan, dan sikap perilaku wirausaha. Di sini untuk keberhasilannya harus bersungguh-sungguh ya. Terus berpikiran positif. Kemudian kegagalannya itu tidak cocok minat dan bakatnya. Dananya untuk modal usaha kurang memenuhi ya. Lalu sikap dan perilakunya itu berpikir dan bertindak kreatif, bekerja tekun, kepemimpinan dan rasa percaya diri. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini anak-anak? Tidak. Kita kasih plus untuk kelompok 2. Sama-sama. Yuk. Satu kelompok lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang kegagalan wirausaha. Satu, faktor-faktor keberhasilan. Bakat yang dimiliki dalam usaha, mempunyai kemampuan di dalam mengelola usaha, dan bekerja prestatif dengan penuh semangat. Faktor-faktor yang yang bisa hadir, terdapat kontak orang lain, kurang pengalaman dalam usaha. Sikap yang harus diterapkan: 1. Mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. 2. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. 3. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Perilaku wirausaha itu kepemimpinan, koordinasi, pengambilan risiko. Sekian. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Ada yang tanyakan anak? Tidak ada. Pintar-pintar semua ya? Pintar-pintar semua kan? Alhamdulillah ya. Ya anak, dari kelompok pertama ya, ini tentang undangan ya, undangan digital. Yang diambil bisnis undangan digital ya. Nah, faktor keberhasilannya itu karena memiliki bakat ya dalam mengelola, kemudian mempunyai kemampuan dalam mengelola dan bekerja dengan penuh semangat. Kemudian faktor kegagalannya itu kepribadian yang bersifat negatif. Ya, perasaan takut, mungkin takut ini karena takut rugi ya, atau takut apa? Takut gagal. Takut dan takut tidak memenuhi target juga. Ya. Betul. Terus selanjutnya untuk sikap dan perilaku wirausahanya, mampu bekerja tekun, teliti, mampu berpikir, mampu berkarya dengan semangat. Gitu ya? Iya. Ada yang tanyakan sampai sini anak-anak? Tidak ada yang ditanyakan. Kita kasih plus untuk kelompok 1. Ya, anak-anak perhatikan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mendirikan suatu usaha, itu yang pertama kita harus tahu sikap dan perilaku apa yang harus kita miliki. Ya, kemudian kita harus tahu faktor kegagalan apa yang nanti kita alami dengan usaha yang kita buat nanti, ya, dan faktor kegagalannya apa. Oke, anak-anak? Oke, sampai sini ada yang tanyakan enggak? Tidak.
Kalau tidak, berarti silakan LKPD-nya dikumpulkan di Burida. Kemudian anak-anak silakan, sudah LKPD dikumpulkan? Ya. Terima kasih ya. Ya, anak-anak perhatikan semuanya. Ya, perhatikan semuanya. Pembelajaran kita tentang diskusi kelompok sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan kita masuk ke materi peluang usaha. Ya, kalian bisa menyiapkan materi peluang usaha itu tentang apa? Oke? Ya, silakan anak-anak dirapikan kembali tempat duduknya ke semula. Silakan kalau mau ngambil. Boleh ngambil apa? Boleh, silakan. Nanti pas pulang nggak apa-apa. Anak-anak jangan lupa ya, nanti yang piket-piket ya, Ya, Bu. dirapikan dulu tempat duduknya. Oke, minta tolong nak itu kursinya. Ya, ya. Oke anak-anak, perhatikan. Tadi yang perasaannya bingung sekarang masih bingung atau enggak? Tidak ya. Yang tadi ngantuk, sekarang masih ngantuk? Kenapa nggak ngantuk? Karena mau pulang ya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan absen tanggal 1 memimpin doa untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya izin menyampaikan dulu untuk hasil yang produknya ya. Hasil produknya ini tadi mading, poster sama infografis. Burida tunggu maksimal dikumpulkan hari Senin ya. Bisa dikumpulkan di ruang guru. Oke anak-anak, jangan lupa yang piket-piket dulu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak anak-anak atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan tetap semangat ya.